Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali di salah satu acara unggulan dari media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV. Hari ini alhamdulillah kita akan mengupas tuntas calon bintang salah satu tokoh Garut Utara yang juga beliau juga seorang tokoh Jawa Barat. Beliau juga nanti aktif di Porkodetada dan berbagai macam organisasi. Nanti akan kita guar siapa sebenarnya beliau. Mari kita saksikan acara Kutang, kupas tuntas calon bintang bersama Bapak Haji Raden Khalil Aksan Numarje. Tepuk tangan. Pak Haji, kalau boleh tahu silakan Pak Haji dijelaskan tentang biografi Pak Haji dari awal Pak Haji lahir di mana, orang tua dan sebagainya. Silakan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Khalil Aksan Numarje, lengkapnya Raden Haji Khalil Aksan Numarje. Ibunda saya asli dari Limbangan, putri kesayangan dari Mama Wates ya, pesantren Karuun Wates Cikalapu. Sebagai masih duriah keturunan kuat dari pendiri leluhur Limbangan sendiri. Jadi Sunan Remonggong gitu ya, Jaya Kusuma, Liman Senjaya, dan mengambil dari dalam wirabangsa. Wirabangsa. Dalam wirabangsa. Ada hubungannya dengan pendiri Kabupaten Garut Utara, Pak Ketum? Pendiri Kabupaten Garut Utara belum ada dulu. Garut Utara. Oh maaf, Kabupaten Limbangan maksudnya. Oh ada. Jadi Kabupaten Limbangan dari keluarga Bupati Limbangan dulu adalah masih kerabat atau keturunan dari Prabu Jaya Kusuma atau Sunan Cipanca, ya kan? Termasuk juga dalam wirabangsa. Jadi itu. Oke, kembali ke tema kita Pak Ketum. Saya dengar Pak Ketum ini akan maju sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Kalau boleh tahu apa yang menjadi dasar Pak Ketum untuk menjadi wakil rakyat? Pak Ketum? Begini, saya ini bukan orang politik. Ya. Saya selama ini pengusaha di Biro Jasa Travel, Biro Perjalanan Travel Syariah. Sekarang mendirikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Ya, hari-hari dari tahun 85 ngurusin orang-orang bertobat. Masya Allah. Mekah. Ya kan, dan dari hasil dari uang bertobat ini yang ada beberapa sebagian juga dipakai amal kebaikan, ya kan, dan itulah sebagai modal saya bermasyarakat. Betul. Nah, termasuk dalam perjuangan Garut Utara, ya kan, selama 12 tahun saya diberi amanat menjadi ketua PM Gatra dengan segala pikiran dan tenaga, termasuk juga biaya kecil atau besar. Itu dari hasil saya ke dalam usaha melayani orang-orang bertobat ke Mekah. Semoga berkahnya jalan Garut Utara. Amin. Saya dibiayai dari orang-orang yang berhaji dan berumroh. Ya kan, karena saya asli tidak ada usaha lain selain itu. Tidak ke proyek, tidak kemana-mana ya. Garut Utara, perjuangan Garut Utara sebagian besar atau kecil dibiayai oleh rezeki yang halal. Ya. Jadi apa dasar Pak Ketum? Udah mapan, usaha ada, kok pingin jadi anggota DPR Pak Ketum? Karena itu tadi saya mau memperjuangkan bagaimana hidup saya ini punya tanggung jawab terhadap masa depan. Anak cucu ke depan 3 tahun, 5 tahun, sekian puluh tahun
juga menjadi tanggung jawab kita. Ya kan? Bagaimana saya punya keinginan ingin membangun masa depan dengan mewariskan mata air. Masa depan dengan mata air. Mewariskan masa depan dengan mewariskan membangun masa depan dengan mewariskan mata air, bukan air mata. Bisa diuraikan itu luar biasa itu. Sangat dalam itu, Bro. Sangat bagus itu mewariskan air mata dengan mata air itu bagaimana Pak Ketum? Bisa diuraikan. Membangun masa depan dengan mewariskan mata air, bukan dengan air mata. Bukan air mata. Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah juga yang berpotensi mewariskan air mata. Dampak kemiskinan dan segala macam. Berarti kemiskinan ini adalah dampak warisan daripada air mata. Kita mau merubah bagaimana generasi kita ke depan diwariskan oleh kita dengan mata air. Mata air, mata kehidupan. Nah, itulah Garut Utara dengan adanya pemekaran, salah satu bentuk daripada membangun masa depan dengan mewariskan mata air, ya kita bikin pemekaran. Karena Garut sendiri ada dasarnya sekarang 42 kecamatan, jumlah penduduk hampir 3 juta. Sementara Gorontalo, Sumatera itu ada yang 800.000 satu provinsi. 800.000 penduduk satu provinsi, 1 juta. Satu Polres ya. Kabupatennya ada 5. Ada lagi yang satu provinsi 3 juta, kabupatennya 17. Jawa Barat, ya kan, dengan penduduk 50 juta, kabupaten kotanya 27. Garut dengan penduduknya 3 juta. Hanya satu. Iya, di atas daripada penduduk provinsi lain, ya kan. Hanya oleh satu bupati, bukan saja bukan gubernur. Orang lain itu sudah Kapolda, ini masih AKBP, ya kan. Artinya dari sisi keadilan, keamanan, apalagi keadilan ekonomi, ya kan. Apalagi keadilan keuangan, keuangan pusat yang seharusnya ideal yang Garut menjadi 3 kabupaten, artinya 3 bupati, 3 APBD. Sekarang 1 APBD, bagaimana Garut tidak tertinggal? Makanya sekarang banyak yang berkoar-koar, semua siap untuk memajukan Garut, calon-calon bupati, ya kan, A, B, C dengan segala teorinya. Saya rasa itu semua akan omong doang. Karena Bupati Garut itu sudah memiliki banyak bupati. Tetapi sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Makanya untuk merubah Garut, bagaimana Garut bisa maju? Garut harus dipimpin oleh 3 bupati, 3 APBD duitnya, 3 ibu kota baru, ibu kota besar. Itu besar akan diperjuangkan oleh Pak Ketua ketika terpilih menjadi anggota DPR kan? Oh iya, Garut Selatan, Garut Utara, ya kan, kabupaten termasuk Garut Induk ya sekarang. Jadi pemekaran ini bukan manfaatnya untuk Kabupaten Garut Utara saja, bukan hanya untuk Garut Selatan, tetapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Terbagi 3, pelayanannya akan menjadi optimal, baik pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan. Karena Garut harus ditambah kewenangan, dan harus Garut juga butuh ditambah keuangan, keuangan dari pusat, keuangan dari pusat, ya kan? Jadi kalau dulu, sekarang Garut APBD-nya berapa? 4 triliun, sampai 5 lah. Kalau 3 APBD, kali 3 triliun aja udah 9 triliun. Itu per tahun. Belum dampak adanya 3 kota besar. Kota besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan dan segala macamnya. Iya kan, dengan kota besar. Dengan adanya kota besar ini yang konkret saja, harga tanah naik otomatis ya. Yang sekarang harganya
200.000 per meter. Naik ya. 200.000 per meter. Setelah jadi ibu kota berapa juta? Ya. Ya kan? Bisa sampai 2 juta, 3 juta. Artinya kita sudah menciptakan nilai uang untuk masyarakat bagi pemilik-pemilik harga tanah di sekitar ibu kota baru. Mantap, luar biasa. Pak Ketum juga menjabat sebagai Forkoteda Jawa Barat. Nah, dan barusan habis aksi unjuk rasa ke gubernur. Bagaimana sikap Pak Ketum selaku Ketua Forkoteda Jawa Barat untuk perjuangan di pusat, Pak Ketum? Ya, alhamdulillah bahwa perjuangan Garut Utara ya yang berdarah-darah lah sampai cukup lumayan kita lelah. Sekarang sudah mendapatkan persetujuan Bupati sama DPRD Garut, juga sudah diketuk, diparipurnakan dengan ditandatanganinya SKB persetujuan pemekaran Garut Utara oleh Gubernur dan DPRD Jawa Barat. Seiring dengan 8 CDOB yang lain termasuk Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, termasuk Bogor Timur, Indramayu Barat dan gitu ya, Bogor Barat, ya kan. Dan sekarang tambah lagi 1 CDOB Subang Utara yang sudah mendapatkan persetujuan. Artinya perjuangan kita ini secara proses administrasi, ya proses persyaratan dan kapasitas daerah, kajian akademis itu sudah selesai di tingkat provinsi. Nah, sekarang sudah posisi perjuangan ini di pusat. Kan itu. Tujuan Pak rekan-rekan demo untuk apa? Yang barusan ke gubernur. Untuk menekan perhatian gubernur. Kalau boleh dijelaskan, maksudnya gubernur cuek itu bagaimana? Iya, gubernur ini selama ini berbicara tentang pemekaran, beliau itu tidak langsung berlangsung dengan para pelaku pemekaran itu sendiri. Beliau kalau acara bicara pemekaran, ngundang para tokoh yang tidak ada hubungannya dengan pemekaran. Jangan sembung dong. Tidak ada hubungannya. Tidak pernah mengurus. Iya kan? Di daerah bagaimana musda, bagaimana mendapatkan sosialisasi. Ya, tiba-tiba tokoh-tokoh besar diundang. Ya kan? Terus tiba-tiba dia bicara di media tentang pemekaran dan segala macam sebagai visinya. Nah, sementara dengan kita tidak pernah ada satu komunikasi secara langsung. Bertemu pun secara resmi belum ya? Tidak ada secara resmi dengan kita, hanya diterima Biro Oda, paling juga Pak Wagub. Ya, alhamdulillah terima kasih nih Pak Wagub. Kan gitu Pak UU, kan gitu yang sudah sangat menghargai perjuangan kita. Ini gubernur ini belum. Ya, pengambil kebijakan adalah gubernur gubernur. Jadi nggak usah lah bicara gubernur keluarin anggaran untuk kami lah. Menghargai saja lah. Cobalah kami dihargai. Capek ini urusan pemekaran ini. Ya kan. Dan ini pun pemekaran kami ini se-Jawa Barat ini sebenarnya juga seiring dengan visinya gubernur. Ya kan. Ya gubernur udah bikin program pokok berapa miliar, bikin program JKH itu ratusan miliar. Masa untuk kesejahteraan rakyat? Bikin program itu kami kan boro-boro dikasih miliaran, ya kan? Diakui juga, dihargai juga enggak. Nah, untuk menindaklanjuti masalah perjuangan yang sudah mendapatkan SKGP gubernur, kita mau unjuk rasa ke Jakarta. Bagaimana Pak Presiden ini bisa membuka moratorium seperti halnya Papua dibuka. Kita mau berdialog, berkomunikasi, minta arahan, kita bikin surat audiensi, itu lagi yang menerima. Padahal kita butuh support, menyertai ini motivasi atau barangkali bantuan dari gubernur, karena yang diperjuangkan satu visinya gubernur, kedua kepentingan Jawa Barat. Kalau perlu Pak Ketum ya tanggal 27 Juli itu dengan Pak Gubernurnya dia mau ke sana ya Pak Ketum. Ya bagus lah. Kalau dia betul-betul merasa sebagai pimpinan Jawa Barat dan betul sesuai dengan yang diomongkan, siap untuk memperjuangkan Jawa Barat,
ya kan, dari untuk menambah keuangan dan kewenangan untuk Jawa Barat katanya, ya kan, adanya untuk memperjuangkan keadilan untuk Jawa Barat, ya harus mau, ya kan, jangan hanya ngomong saja. Tuh Pak Gubernur, ada pesan dari Ketum PM Gatra dan Porkoterda, katanya tanggal 27 Juli yuk bareng kita ke istana. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kutang selanjutnya, kupas tuntas calon bintang bersama Haji Holil Aksan Umar J. Pak Ketum, nah kita berdoa dan berharap di 2024 ada wakil Garut di DPR RI. Kalau boleh tahu kan anggota DPR itu punya tugas dan fungsi. Nah, kalau boleh bisa diuraikan biar masyarakat tahu, tidak memilih kucing dalam karung, apa sih sebenarnya fungsi dan tugas anggota DPR itu sendiri, Pak? Ya jelas sebagai dari judulnya wakil rakyat. Wakil rakyat untuk apa? Gitu. Dalam pengawasan, monitoring, gitu. Sebagainya lah. Untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Karena untuk mewakili apa kan gitu. Jangan sampai mewakili, mau kaya diwakili oleh anggota dewan. Mau jadi pengusaha rakyat diwakili oleh anggota dewan. Sementara untuk aspirasi pembangunan, sementara untuk kepentingan rakyat tidak terwakili. Garut ini butuh, Garut Tasik butuh wakil rakyat yang mewakili rakyat Garut Tasik. Ya kan, seperti halnya tadi Garut Tasik ada aspirasi pemekaran, Garut Utara, Garut Selatan, Tasik Malaya Selatan. Ini malah wakil-wakil rakyat yang sekarang jadi di pusat nyaris tidak terdengar. Padahal ini adalah gagasan besar, kalaupun jadi luar biasa untuk masyarakat. Ada yang datang bagi-bagi apa itu saya juga nggak ngerti. Kita juga sudah berjuang lama-lama nggak pernah disapa sama anggota Dewan Pusat. Ini kan itu semestinya mereka yang punya. Nah, yang ngotot itu yang ngotot itu bukan kita juga buat apa. Nah, terus dari masalah ekonomi, kita wakil rakyat ini harus mewakili kepentingan Garut dan Tasik. Ya kan? Garut dan Tasik selama ini dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi masih stagnan, tergantung dengan berapa besar kecilnya APBD. DAK. Itu yang uang yang berputar di Garut dan Tasik, sehingga pertumbuhan ekonominya cenderung lambat. Beda dengan wilayah-wilayah dapil lain, Laola, Lombok, Bali dan segala macam. Kok para dewan-dewan itu pandai-pandai sekali menggiring, kan itu menggiring penyerapan APBN. APBN kan besar, 2.000 triliun. Pelaksana teknisnya ada namanya kementerian, BUMN, lembaga-lembaga negara. Kan itu duit. Itu udah tanya sekarang, jangan saya kan saya mau baru. Tanya yang sekarang jadi dewan berapa besar. Itu reses itu mah aspirasi. Itu mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Coba Lombok bikin Mandalika, ya kan? Bikin pembangunan mega-mega proyek besar yang dibawa ke daerahnya, ya kan? Kementerian Pertanian bikin apa? PUPR, ya kan? Bawalah ke Garut. Garut udah berapa nih? Ada bendungan, ada berapa? Ya kalah sama Sumedang. Termasuk salah satunya Garut Copong. Bagaimana tuh Pak di proyek Copong itu? Apakah akan ditindaklanjuti? Iya, ada juga ini belum dari perhatian. Jangankan saya dewan yang mau baru, dewan yang dia aja nggak ngerti Copong. Dewan yang sekarang tidak mengerti
keadaan rakyat yang diwakilinya. Betul. Nah inilah salah satu. Harus bisa memilih calon. Makanya saya sebagai asli Garut, ya, masih terah Garut dan Tasikmalaya, saya akan mewakili menjadi wakil rakyat, kan bukan mewakili enaknya. Cuman gaya-gaya menikmati APBN ya, anggaran dewan. Mewakili hati, pikiran dan perasaan masyarakat Garut dan Tasikmalaya. Apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa aspirasinya, apa kemauannya. Mantap. Sehingga wakil rakyat ini betul-betul wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat. Pak Ketum, bukan nasib wakil rakyat. Oke. Ini Pak Ketum, ada pertanyaan, ini bukan pertanyaan saya ya, ini pertanyaan dari masyarakat yang bukan masyarakat biasa ya. Ini dari orang desa. Kenapa Garut Utara, kenapa ngotot Garut Utara ingin dimekarkan katanya? Garut Utara itu punya sumber daya alam apa katanya gitu. Nah, yang bertanya ini banyak, tapi yang menjawab ini sedikit. Ya kan? Karena di Garut Utara ini banyak yang pintar, tidak, tapi sedikit yang berpikir. Pintar, tapi sedikit sedikit yang berpikir, sehingga tidak ngerti. Dikiranya bikin kabupaten itu bikin negara, bikin negara. Bukan dikiranya bikin kabupaten itu ingin mandiri, ya kan, bisa membiayai sendiri. Garut, Kabupaten Garut yang sekarang saja berapa yang penghasilnya berapa PAD-nya? Cuma nggak nyampe 1 miliar dari rumah sakit kalau sedangkan APBD-nya 5 triliun. Ya. Itu dari mana? Itu dari rumah sakit. Itu dari pusat. Dari pusat. Iya. Iya kan? Nah, kelayakan Garut Utara sudah dikaji oleh kajian akademis yang komprehensif, menyeluruh, dan nilainya pun, dan Garut Utara dinilai sebagai wilayah yang berpotensi ekonomi tinggi. Hasil Unpad ya. Hasil Unpad dengan hasil di penilaian poin tertinggi di Jawa Barat. Ya. Waktu dengan Injabar, waktu dengan waktu kemarin acara dengan PDIP dari Jabar bicara yang sangat layak dimekarkan di Jabar adalah Garut Utara. Hidup data. PAD Garut Utara ketika jadi optimis akan 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan lebih mengalahkan kabupaten induk yang ada. Karena pertumbuhan ekonomi Garut Utara per hari ini dari kajian itu adalah 17%. Kenapa mengalahkan Sumedang, mengalahkan Tasikmalaya? Karena secara geografis bahwa Garut Utara ini di wilayah yang sangat strategis sebagai wilayah komersial, wilayah investasi aman, mau bikin industri pertanian, mau hidup apa saja, asal benar Garut Utara akan aman. Artinya kan tempat aman itu tempat yang komersial. Betul. Tempat yang komersial. Garut Utara boleh kehilangan lumbung pangan, tapi Garut Utara tidak akan kehilangan lumbung uang. Iya, tapi jangan industri pabrik. Iya kan, bikin hotel, rumah sakit internasional, pendidikan kayak di Jatinangor, iya kan, zona perdagangan, dia bikin peti kemas, kereta stasiunnya, Batu ya, itu akan jadi lumbung uang. Kalau pabrik-pabrik itu kita akan kehilangan lumbung pangan dan juga resiko kemiskinan jangka panjang. Yang itu tadi berisiko kita mewariskan air mata terhadap generasi mendatang. Karawang, PAD-nya naik karena pabrik. Tapi pabrik itu gak seberapa lah ke PAD.
Nggak ada kata. Tapi tingkat kemiskinannya tinggi. Yang ada kan sosial ya. Panjang. Iya, masalah sosial tuh. Jangan sampai kita terus mengacu bicara pabrik-pabrik industri, tapi kita juga lalai terhadap akibat-akibat masa depan. Ya. Dari akibat pabrik, bagaimana pabrik itu mendatangkan kemiskinan. Kita butuh pabrik, tapi jangan jor-joran besar-besaran. Ya. Secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Garut Utara akan pengangguran. Tapi kalau dieksploitasi, di semua Garut Utara jadi wilayah industri, mau jadi apa nanti? Siap. Garut Utara akan gagal. Jadi, mau jadi apa nanti? Siap. Garut Utara akan gagal. PR, semangat buat pengambil kebijakan di Garut, jangan sampai terlalu banyak pembuatan pabrik di Garut Utara. Oke, kita satu lagi acara Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Haji Holil Aksan Umarjen. Oke, pemirsa yang berbahagia, acara yang terakhir kita akan bertanya kepada Pak Haji Holil Aksan Umarjen, apa yang menjadi dasar Pak Haji menggunakan kendaraan Golkar dan apa harapan terakhir kepada masyarakat Dapil Jabar 14 ya? Nah, seperti apa? Silakan disampaikan kepada warga masyarakat biar masyarakat tahu siapa sebenarnya Pak Haji Holil. Pertama, karena Golkar ini sebagai parpol yang sudah mengakar, the legend, Ya, udah lama. sudah lama partai penguasa, Ya. ya kan. Kedua, Golkar ini konsisten sebagai partai pemerintah, mau kalah mau menang tidak akan jadi oposisi, Ya, mantap. ya kan. Kalah menang. Ketiga, ya kan, Golkar ini partai yang betul-betul fair play, punya aturan main yang sangat terbuka Dan tidak kultus pada ketum tidak ya. ada figur Ya. yang dikultuskan, bukan partai yayasan, Ya. bukan partai Ormas. atau perusahaan, tapi ini betul-betul parpol, Ya. milik kader. Ya. Siapa kader yang berprestasi, itulah yang disiapkan oleh Golkar mendapatkan posisi. Ya kan, bukan karena anak ketum, bukan karena ini, bukan karena anak jenderal, bahwa partai Golkar itu partai kader. Yang keempat, Karena saya suka dengan Golkar. karena mungkin itu nomor urut Pak Ketum nomor 4. Apanya? Ya nggak begitu. Intinya kan begini. Saya suka karena saya punya optimis bersama Golkar bisa mewujudkan ya. apa yang kami perjuangkan selama ini. 1, 4 misi. Pemekaran Garut Utara, Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, umumnya Jawa Barat, sesuai dengan dapil saya 3. Ya. 1. Ya. Kedua, percepatan pembangunan Jabar Selatan. Dalam hal ini kan Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan. Ya. Terus Sesuai Perpres nomor 87 tahun 2021. ya. Yang ketiga, Penyerapan anggarannya habis oleh Pantura, tapi tidak oleh kita. Nah, ini siapa yang salah? mengambil kebijakan. Yang salah adalah yang tidak ada yang mikir. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga adalah adanya keadilan penyerapan anggaran APBN untuk Garut dan Tasikmalaya. Iya. Yang keempat, Golkar, saya siap bersama Golkar untuk memanusiakan masyarakat Garut dan Tasikmalaya. Karena sekarang masyarakat Garut dan Tasikmalaya banyak yang tidak merasa jadi manusia. Kita manusiakan oleh kemiskinan, oleh kebodohan, termasuk oleh hutang Bang Emo. Dengan kehinaannya hutang sampai hari-hari ditagih, besoknya ditagih lagi, tidak bisa bayar, saling sesama yang berhutang saling menyalahkan. Apakah di mana letak kemuliaan manusia? Inilah yang harus dibela.
Dan yang Bagaimana kita memanusiakan masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang selama ini terbukti tidak merasa bukan manusia karena bodoh, karena miskin, karena banyak hutang, ya kan? Dan yang paling ini utama, ya jangan bukan karena jomblo tidak masuk. enggak, yang paling utama itu kalau saya melihat mungkin karena Golkar nomor 4, Pak Haji pun nomor urut 4, makanya ada 4 alasan. Insya Allah lah, itu mah rahasia Golkar lah, bukan nomor urut Pak. Yang intinya saya akan berjuang bersama Golkar untuk memanusiakan masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang selama ini belum merasa termanusiakan oleh kebijakan pemerintah maupun oleh lingkungan sosialnya, dan oleh nasibnya. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kupas tuntas calon bintang anggota DPR RI Bapak Haji Aksan Umarjen, anggota wakil Kabupaten Garut. Mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas dalam menentukan pilihan siapa yang sebenarnya yang harus dipilih pada tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih. Holil Kita Aksan. ketemu di acara Kutang selanjutnya bersama Holil Aksan, berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Maju. warahmatullahi Tasikmalaya maju. wabarakatuh. Oke, cukup.